Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan hari ini saya mengambil tema adalah kelegaan. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan anapauso. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mulai dengan panggilan marilah. Ada banyak panggilan yang menakutkan dalam kehidupan ini. Tetapi panggilan Tuhan adalah panggilan atau undangan yang pasti, menyejukkan dan membahagiakan hidup kita. Datanglah kepadaku. Ku di sini menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan pribadi yang lain. Kalau kita dalam hidup ini menghadapi berbagai tekanan-tekanan, hendaknya kita tidak datang kepada sumber lain untuk meminta pertolongan. Kata kelegaan dalam bahasa Yunani artinya anapauso, yang dapat diterjemahkan sebagai perhentian atau istirahat. Dalam bahasa Inggris berarti rest. Nah, perhentian di sini bukan berarti berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan, seperti misalnya dari tidak mempunyai rumah, kemudian mempunyai rumah, sakit menjadi sembuh, hidup dibelenggu dengan berbagai masalah, kemudian tidak lagi memiliki masalah yang berat, dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa merasa lega karena memperoleh apa yang dipandang sebagai kebutuhan. Namun kelegaan ini adalah kelegaan versi Tuhan, yaitu perhentian dari segala keinginan dan hasrat duniawi kita. Sehingga keinginannya adalah kita hanya menginginkan Tuhan, segala sumber dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama kita masih dibelenggu dengan segala keinginan, maka otomatis kita akan tetap dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Itulah sebabnya dalam ayat 29, Matius 11 ayat 29, Yesus bilang, "Belajarlah dari Tuhan dan memikul kuk yang diberikan kepada kita." Kuk itu adalah sebenarnya alat atau sarana Tuhan untuk mendidik kita agar kita dapat melepaskan diri dari segala keinginan. Sehingga prinsip hidup kita adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus yang diajarkan adalah Yesus yang menjanjikan kelegaan dengan menyingkirkan masalah-masalah kehidupan, makan minum kita, masalah-masalah tantangan, pergumulan, kesulitan, seakan-akan kelegaan bisa dialami kalau terbebas dari berbagai masalah kehidupan. Maka itu adalah Yesus yang hanya sekedar difantasi sebatas diri kita sendiri. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang sejati adalah Yesus yang mengajarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Makanya selalu dalam setiap renungan saya selalu mengawali, biarlah damai sejahtera daripada Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Itu artinya damai sejahtera Kristus itu kita mampu menikmati ketenangan di tengah-tengah penderitaan, bahkan aniaya sekalipun. Karena damai sejahtera Kristus itu tidak diukur dari hal-hal yang kelihatan secara jasmania kita, namun juga dapat kita rasakan yang memberi kita damai, ketenangan dari hiruk pikuk dunia ini. Yesus memberikan kita jaminan, bahkan Yesus mengajak kita untuk beristirahat di dalamnya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu yang sedang berjuang atau bergumul menghadapi berbagai pergulatan dan pergolakan hidup ini. Tapi mari kita belajar jangan terlalu fokus kepada pergulatan-pergolakan hidup duniawi. Tapi marilah kita mendapatkan ketenangan, mencari ketenangan di dalam Kristus yang memberikan hati kita damai sejahtera. Kalau kita mengalami damai sejahtera, tentunya yang keluar juga adalah damai sejahtera terpancar dari hidup kita. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan dan kami diingatkan kembali untuk mengerti tentang maksud-Mu dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus kiranya menolong, membimbing dan mengarahkan kami supaya kami hidup berkenan kepada Engkau. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Haleluya, amin.